Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang judulnya hiperbilirubin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya Yoga Brilza dan Ariska, terus Delva Yolanda dan Andar, dan satu lagi Yayang. Baiklah, presentasi materi akan disampaikan oleh Ariska. Kepada Ariska, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rina dan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili kelompok 6 untuk menjelaskan materi tentang neonatus, yaitu bayi baru lahir dengan gangguan hiperbilirubin. Baiklah, pada materi kali ini kami akan membahas tentang konsep patologi penyakit dari hiperbilirubinemia ini, kemudian konsep asuhan keperawatan dan konsep asuhan keperawatan sesuai dengan SDKI, SLKI, dan SIKI. Menurut beberapa jurnal medik mengatakan bahwa hiperbilirubin adalah terjadinya peningkatan kadar bilirubin di dalam darah baik oleh faktor fisiologis maupun faktor non-fisiologis yang ditandai dengan ikterus. Kemudian, menurut Ngastiyah pada tahun 1997, ikterik pada neonatus ialah suatu keadaan di mana terjadinya ikterus pada bayi baru lahir yang mengalami peninggian pada bilirubin yang di dalam jaringan ekstravaskular sehingga kulit, kemudian konjungtiva, mukosa dan bagian lainnya itu ikterus ataupun kuning. Kemudian menurut Suryadi pada tahun 2001 menyatakan bahwa hiperbilirubin adalah suatu keadaan di mana meningkatnya kadar bilirubin di dalam darah yang melebihi batas normalnya. Kemudian, klasifikasi dari hiperbilirubinemia ini ada dua. Yang pertama menurut Kremer dan yang kedua itu adalah menurut Viannani. Yang pertama, Menurut Kremer, ikterus dimulai dari kepala, leher, dan seterusnya. Untuk penilaian ikterus, Kremer membagi tubuh bayi baru lahir dalam 5 bagian yang dimulai dari kepala dan leher 5,0 mg/sen, dada sampai pusat 9,0 mg/sen, pusat bagian bawah sampai tumit 11,4 mg/sen, tumbit pergelangan kaki dan bahu pergelangan tangan 12,4 mg/sen, kaki serta tangan termasuk telapak kaki dan telapak kanan 16,0 mg/sen. Kemudian menurut Viannani, hiperbilirubin terbagi menjadi dua, yaitu secara fisiologis dan secara patologis. Secara fisiologis, ikterik muncul pada hari kedua sampai hari ketiga dan menghilang pada 10 hari pertama pasca kelahiran, di mana kadar bilirubin pada bayi neonatus normal tidak lebih dari 15 mg/sen dan bayi kurang bulan tidak lebih dari 10 mg/sen dengan kecepatan peningkatan bilirubin tidak lebih dari 5 mg/sen per hari, kemudian tidak berhubungan dengan patologik. Kemudian patologis hiperbilirubin terjadi atau muncul pada 24 jam pasca kelahiran menetap setelah 2 minggu, di mana kadar bilirubin tidak lebih dari 12,5 mg/sen pada bayi dengan neonatus cukup bulan dan tidak lebih dari 10 mg/sen pada bayi kurang bulan dengan kecepatan peningkatan kadar bilirubin lebih dari 5 mg/sen per hari, kemudian diikuti dengan proses hemolisis dan diikuti dengan berat badan kecil dari 2000 gram dengan gestasi kecil dari 36 minggu saat kelahiran. selanjutnya, adapun etiologi ataupun penyebab dari hiperbilirubinemia pada bayi neonatus ini, yang pertama itu adalah peningkatan bilirubin, kemudian gangguan fungsi hati, gangguan transportasi, kemudian gangguan dalam ekskresi, gangguan apteks dan konjugasi hepar, dan juga gangguan hemolitik. Kemudian, tanda dan gejala apa saja yang dialami pada atau yang bisa kita ketahui dari bayi yang mengalami hiperbilirubinemia ini. Yang pertama itu adalah kulit kuning sampai jingga, kemudian kondisi bayi yang lemah, kemudian refleks hisap yang berkurang ataupun lemah, kemudian
kemudian urin pekat, kemudian feses yang dempul, perut bayi terempak buncit, adanya pembasaran hati, kemudian gangguan pada neurologis, kemudian kadar bilirubin totalnya lebih dari 29 mg per desiliter, kemudian ikterus pada sklera, kemudian ikterus pada membran mukosa dan bagian kulit lainnya. Kemudian jaundice dan ikterus ini bisa terjadi pada 2-3 hari pasca kelahiran atau bisa terjadi langsung 1 hari setelah pasca kelahiran. Kemudian bagaimanakah patofisiologi sehingga bisa terjadinya penyakit hiperbilirubin ini atau gejala hiperbilirubinemia ini pada bayi neonatus? Yaitu bisa kita lihat karena terjadinya peningkatan produksi bilirubin, gangguan fungsi hati, gangguan transportasi, gangguan sekresi, gangguan proses uptake dan kongregasi HEPA, dan juga penyakit hemolytik yang menyebabkan terjadilah hiperbilirubin ini. Selanjutnya, komplikasi apa aja sih yang bisa dialami dengan bayi dengan hiperbilirubinemia ini? Yang paling pertama itu adalah bilirubin encephalopathy, di mana itu merupakan komplikasi yang sangat serius dari hiperbilirubin ini. Kemudian yang kedua itu adalah kernicterus, yang mana jika bayi mengalami kernicterus akan mengganggu dalam proses neurologis dan juga untuk masa mendatangnya. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik apa saja yang bisa kita lakukan pada bayi dengan hiperbilirubin ini? Yang pertama itu adalah pemeriksaan bilirubin serum pada bayi neonatus yang lahir cukup bulan dan pada bayi yang lahir kurang bulan. Kemudian pemeriksaan darah lengkap, HB, HCT, kemudian juga protein serum, kemudian bisa melakukan ultrasonografi dan juga bisa melakukan radioisotop scan. Selanjutnya, penata laksanaan yang kita berikan pada bayi dengan hiperbilirubinemia ini, yang pertama, tetap berikan ASI kepada bayi, kemudian hindari obat yang bisa menyebabkan ikterus seperti sulfapurokolin, kemudian jika ohefeksia, cegah dan obati, kemudian lakukan fototerapi, kemudian obat-obatan jika perlu, dan juga jika perlu lakukan transfusi tukar. Konsep asuhan keperawatan sama sepertinya dengan bayi yang lain. Untuk konsep asuhan keperawatan, kita pertama lakukan pengkajian, kemudian setelah kita lakukan kita analisa data. Setelah analisa data, kita lakukan intervensi, kita lakukan implementasi, dan juga kita lakukan evaluasi. Untuk pengkajian, yang pertama, tetap identitas pasien, kemudian riwayat penyakit seperti riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat kehamilan. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik. Untuk diagnosa keperawatan dengan bayi hiperbilirubinemia ini, kami angkat 6 diagnosa. Yang pertama, ikterik neonatus. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan terpapar lingkungan panas seperti efek fototerapi. Yang ketiga, resiko hipovolemia berhubungan dengan kehilangan volume cairan atau berhubungan dengan evaporasi. Kemudian, resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan suhu lingkungan yang ekstrim atau efek dari fototerapi. Kemudian, resiko tinggi cedera berhubungan dengan ketidaknormalan profil darah. Dan yang terakhir itu adalah resiko gangguan perlekatan berhubungan dengan perpisahan antara ibu dan bayi atau anak akibat hospitalisasi. Intervensi keperawatan. Diagnosa pertama, ikterik neonatus dengan luaran utama integritas kulit dan jaringan dan status nutrisi. Intervensi yang kita berikan yaitu adalah melakukan fototerapi neonatus. Resiko tinggi cedera berhubungan dengan ketidaknormalan profil darah dengan luaran utama tingkat cedera. Intervensi yaitu pencegahan cedera. Ketiga, hipertermi berhubungan dengan terpapar lingkungan panas atau efek fototerapi. Luaran utama termoregulasi neonatus dengan intervensi manajemen hipertermi. Keempat, resiko hipovolemia berhubungan dengan kehilangan aktif volume cairan evaporasi. Luaran utama keseimbangan cairan dengan intervensi pemantauan cairan. Diagnosa 5, resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan suhu lingkungan ekstrim atau efek fototerapi. Luaran utama integritas kulit dan jaringan, intervensi fototerapi neonatus. Diagnosa terakhir, resiko gangguan perlekatan berhubungan dengan perpisahan antara ibu dan bayi akibat hospitalisasi. Luaran utama perlekatan dan status menyusui dan intervensi promosi kesehatan. Terima kasih kepada teman-teman sudah memperhatikan presentasi kami.
Untuk sesi selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi presentasi dari materi kami hiperbilirubin. Nah, kami akan membuka beberapa pertanyaan yang terdapat beberapa sesi. Sesi pertama yaitu kami buka dengan 3 pertanyaan. Di sini apakah ada kakak-kakak atau teman-teman yang ingin bertanya atau yang bingung tentang materi yang disampaikan tadi, boleh bertanya kepada kami. Kami membuka 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama.